Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya dengan Ki Agus Beni Sulaiman. Mungkin teman-teman di sini bisa memanggil saya dengan Emben ya, supaya kelihatan lebih dekat. Ini merupakan video pertama saya. Dan ini insya Allah kedepannya nanti adalah channel atau video tentang belajar ya, tentang edukasi. Kita lihat perkembangannya nanti. Intinya begini, dimana video yang saya buat ini saya ingin bermanfaat bagi semuanya. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi teman-teman, tetapi juga bermanfaat bagi saya sendiri. So di sini kita akan belajar bareng. Insya Allah pada pertemuan pertama kali ini saya ingin membuat playlist ya, tutorial mengenai Microsoft Excel. Mungkin judulnya lebih tepatnya Microsoft Excel pemula ya, untuk pertama kali atau pemula. Saya tekankan lagi di sini sifatnya bukan mengajari, tapi di sini kita belajar bareng. Jadi kalaupun ada penjelasan dari saya yang salah, mungkin teman-teman bisa membantu untuk mengkoreksi ya dengan menulisnya di kolom komen, supaya teman-teman yang menyaksikan video ini juga bisa tahu ya, dan kita bisa pintar bareng-bareng lah intinya. Oke, langsung saja kita membuka aplikasi Microsoft Excel. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel yang saya gunakan ini versi 2007 ya. Sekarang kan sudah ada yang versi 2010, 2013, dan 2016. Nah, walaupun kita berbeda versi, teman-teman yang berada di rumah masih bisa untuk mengikuti video ini ya. Jadi antara 2007, 2010, 2013, 2016 itu tidak jauh beda ya. Fitur-fiturnya sama, tidak jauh beda. Jadi walaupun kita berbeda versi, intinya kita bisa belajar bareng masing. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi Microsoft Excel ini dia lembar kerjaan sudah berbentuk grid tabel. Jadi kalau memang penulisan atau tugas kita lebih banyak ke tabel, kita sebaiknya menggunakan Microsoft Excel dibanding Microsoft Word ya. Dan apalagi kalau tugas kita itu banyak melakukan proses perhitungan, sudah otomatis kita menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, untuk pertama kali pengetikan Microsoft Excel dengan Microsoft Word itu beda ya. Oke, kita langsung saja. Untuk di awal kita buat dulu nomor maksudnya. Kemudian kita buat nilai 1. Oke. Kalau selesai kita langsung pindah sel ke sebelahnya. Kemudian setelah kita buat nilai 1, rupanya terjadi kesalahan pengetikan untuk nilai 1 ini. Rupanya untuk di kolom B ini, di sel B ini kita pengennya buat bilangan 1. Jadi kita langsung kembalikan lagi ke posisinya ke sel B, kemudian kita ke sel B baris pertama ya, ke kolom B baris pertama, kemudian kita hapus. Kita buat langsung nilai, kita mau ubah menjadi bilangan 1. Jadi sebelumnya yang mana nilai 1. Karena ada kesalahan kita ingin mengubah menjadi bilangan 1, jadi kita kembalikan lagi ke kolom B dengan di baris pertama, di baris 1. Kemudian kita langsung hapus saja pada keyboard, tekan delete. Langsung kita ketik bilangan 1. Oke, pindah ke sel sebelahnya, ke kolom C di baris pertama masih. Nah, di sini untuk di kolom B baris pertama ini bilangan 1 nya selnya nggak muat ya dengan tulisannya, jadi kita bisa lebarkan dengan cara kita arahkan kursor ke kolom B, ke garis pembatasnya. Setelah kursornya berubah menjadi kanan kiri, kita bisa geser ya, dari seperti ini kita bisa geser supaya pas, atau dengan cara mengklik 2 kali ya, nanti kolomnya langsung menyesuaikan sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke kolom C, kita buat bilangan 3. Ini sama, kolomnya nggak muat, kita bisa geser ke kanan atau klik 2 kali. Nah, di sini ada kesalahan. Rupanya di kolom C baris pertama ini kita tidak ingin menampilkan tulisan bilangan 3. Kita ingin membuat bilangan 2 harusnya. Jadi ada kesalahan 1 karakter ya, angka 3 nih. Jadi kalau sebelumnya kita tekan delete, dia menghapus semua ya, kayak gini kan. Nah ya, kita tidak menekan delete, tapi cukup menekan tombol F2. Jadi tombol F2 itu berfungsi untuk mengedit
tidak mengedit semuanya. Jadi untuk mengedit hanya beberapa huruf saja. Misalnya kita mau menghapus angka 3, kita klik hapus, kemudian kita pencet angka 2, enter. Ya, kita ulangi lagi. Jadi sebelumnya bilangan 3, kita ini ingin mengubah menjadi bilangan 2. Jadi kita tidak melakukan dengan pencet tombol delete, karena kita kalau memencet tombol delete maka terhapus semua. Ya, maka kita harus mengulang pengetikan dari awal. Yang kita lakukan tidak seperti itu. Jadi kita hanya menghapus angka 3 saja. Caranya dengan menekan F2, tekan hapus, kemudian tekan 2, angka 2. Oke, enter. Oke, pindah ke sebelahnya, kita buat di sini operator aritmatika. Di sini sama, nggak muat ya. Kita bisa lebar hasilnya. Kemudian di sebelahnya kita buat hasil. Oke, di sini kita langsung saja masukkan angka 1. Bilangan 1 kita buat 3, bilangan 2 5, 4. Nah, teman-teman di sini bisa mengikuti video ini ya, langsung 5, 6, 7. Nah, di sini operator aritmatika ini ada kesalahan ya. Aritmatikanya harusnya digabung, jadi kita tekan F2 untuk mengedit kan. Kemudian kursornya kita arahkan ke sini, kita tekan backspace itu. Oke. Jadi untuk pertama kita ingin melakukan proses penambahan dulu ya. Penambahan itu simbolnya plus ya. Ada komputer plus. Nah, di sini jadi kita ingin melakukan proses penambahan antara bilangan 1 dengan bilangan 2. Jadi 3 ini ditambah 5, hasilnya berapa? 4 ditambah 5, 6 ditambah 7, hasilnya berapa? Jadi halangan bagusnya untuk sel penambahan ini kita gabungkan ke sini ya. Karena semuanya ingin ditambahkan. Jadi kita gabungkan dengan cara kita blok semuanya ini. Kemudian kita klik merge center. Merge itu menggabungkan, kemudian center itu ditengahkan. Sudah digabungkan langsung ditengahkan juga. Kemudian posisi yang ingin kita tengahkan ke atas ini, kita klik yang ini, middle align, klik. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita langsung lakukan proses perhitungan. Di sini kita ingin bilangan 1 ditambah bilangan 2, 3 tambah 5, 4 tambah 5, 6 tambah 7. Berarti dengan cara kayak gini. Selalu pembuatan rumus di awal pada Excel selalu dimulai dengan sama dengan ya. Sama dengan. Kemudian kita arahkan ke sini angka 3. Kemudian kita pencet tombol tambah, dan itu kita arahkan ke angka 5. Enter. Hasilnya 8 ya. 3 ditambah 5 8. 3 ditambah 5 8. Nah, untuk baris selanjutnya kita tidak perlu lagi melakukan proses perhitungan seperti tadi. Cukup satu baris, kemudian kita tarik dengan cara kita taruh di sini, kita blok sel yang angka 8 ini. Kemudian kita arahkan ke kanan pojok bawah, ini ada kotak kecil. Setelah kursornya berubah menjadi plus kayak gini, perhatikan, kita tarik. Langsung berubah menjadi 4 tambah 5 9, 6 tambah 7 13. Oke. Nah, kalau teman-teman lupa tinggal diulangi lagi video ya, di skip, kemudian di pause, diulangi lagi ya, diulang lagi, kemudian di play kembali. Nah, ini saya lanjut untuk proses perhitungan pengurangan. 6 misalnya, 4 5 2 7 3. Kita buat sini pengurangan ya. Simbol kurang itu tanda minus. Ini sama seperti di atas. Jadi kita ingin melakukan ketiga ini proses pengurangan. Jadi bagusnya kolom pengurangan ini kita tarik, kita gabung ya seperti tadi dengan cara klik merge center, digabungkan langsung ditengahkan. Nah, untuk posisinya di tengah di sini middle align. Oke. Sama dengan. Kalau diawali dengan sama dengan, arahkan ke angka 6. Kemudian tanda minus karena kita ingin melakukan proses pengurangan bukan penambahan, jadi tanda minus ya. Kita enter. Oke, 6 dikurang 4 2 benar ya. Kemudian untuk baris selanjutnya kita tidak perlu melakukan proses perhitungan lagi. Kita langsung cukup tarik lagi. Tarik aja seperti ini. Kita cek 5 kurang 2 3, 7 kurang 3 4 benar ya. Oke, selanjutnya proses perhitungan kita lakukan perkalian ya. 5 masukkan angkanya seperti ini.
untuk simbol kali itu tanda bintang pada keyboard nomor 8 ya, tanda bintang. Jadi jangan sampai salah simbolnya. Kita blok, kemudian kita klik merge center, kemudian kita tengahkan. Lakukan dengan cara yang sama dengan arahkan ke sini, kemudian kita pencet angka kali tadi, enter. Hasilnya 25. Untuk baris selanjutnya kita cukup menariknya. Benar, 6 kali 6 36, 7 kali 7 49 ya. Oke, benar. Nah, sekarang untuk proses perhitungan pembagian ya. 9 3 12 4 6 2. Pembagian itu simbolnya garis miring. Kita blok sama seperti yang sebelumnya ya. Kita merger, kemudian kita tengahkan. Oke, 9 bagi 3 sama dengan 9 garis miring 3. Kita enter. Benar ya, 9 bagi 3 3 jawabannya. 12 bagi 4 3, 6 bagi 2 3, harusnya jawabannya itu 4 dan 3. 12 bagi 4 3, 6 bagi 2 3, benar ya. 3 kali 4 12, 6 bagi 2 3, 3 kali 2 6 ya. Nah, ya masih sekali lagi ya, operator sekali lagi kita ingin perpangkatan ya. Perpangkatan kayak gini aja. 4 2 3 2 4 ya. Perpangkatan. Nah, untuk simbol perpangkatan itu pada Excel pada keyboard nomor 6 ya. Tanda seperti payung kayak ini. Oke, merge center, kita posisi tengah, middle line, kemudian selalu diawali dengan sama dengan. Untuk membuat rumus sama dengan 4 pangkat 2. Jawabannya begini ya, 4 kali 4 nih. 4 kali 4 16 harusnya jawab. Oke, benar. 3 pangkat 2 3 kali 3 9, 2 pangkat 4 2 kali 2 kali 2 kali 2 16 juga ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 ya. Oke, benar ya. Oke, kalau sudah sampai seperti ini kan nomor. Ini inginnya kita maunya berurut. Jadi supaya kita nggak ngetik kayak ini 3 4 5, yang kita lakukan cukup dengan arahkan kotak ke angka 1, kemudian arahkan pada posisi kanan bawah ini. Ketika tanda plus sudah berubah tanda plus, kita tekan kontrol pada keyboard, kemudian kita tarik. Oke ya. Atau dengan cara lain boleh juga, bisa dengan cara kita buat 2 contoh nomornya sampai 2, kemudian diblok kayak gini, kemudian kita tarik tanpa harus menekan tombol kontrol, bisa juga. Oke, ini belum selesai, kita sedikit lagi selesai. Kita tambahkan lagi di sini, kita buat total. Kita dibuat di bawahnya nilai tertinggi ya. Sudah tuh rata-rata. Oke, ini bisa kita tambahkan border ya, kita buat tabel. Jadi kita blok sebanyak ini. Nah, klik di sini untuk nambah border, klik button tanda panahnya, kita pilih all border. Nah, di sini untuk kolom total dengan nilai tertinggi, nilai terendah dan rata-rata, kita ingin menggabungkan selnya sebanyak 4 sel. Jadi yang kita lakukan harus begini ya, di blok, kemudian merge center, digabungkan, ditengahkan. Begitu juga yang ini. Jadi kita tidak bisa langsung menyelesaikan sekaligus kayak gini ya, hasilnya kayak ini dia. Jadi kalau kita mau merger kolom-kolom, baris-baris ya, jadi kita lakukan satu-satu. Merge center, merge center, merge center. Nah, kalau kita nggak mau posisi di tengah, kita bisa rata kanan, kita pengen yang bukan rata kanan ya, sini. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita maunya menghitung total. Jadi kita ingin menghitung total dari hasil di atas. Nah, proses yang kita lakukan jadi bisa begini, sama dengan seperti tadi ya, diklik angka ini, ditambah ini, ditambah ini, tapi kita tidak melakukan dengan jalan itu. Jadi di sini ada namanya fungsi namanya sum. Sum itu fungsinya untuk menjumlahkan data numerik.
kalau menjumlahkannya dengan posisi yang banyak kayak ini, kita harus menggunakan sum lebih efektif ya, dibandingkan kita melakukan proses penambahan satu-satu kayak tadi. Jadi kalau penambahannya sifatnya banyak, kita menggunakan sum. Jadi definisi sum itu ya menjumlahkan data numerik ya. Menjumlahkan data numerik bisa dalam skala yang kecil maupun skala yang banyak. Kalau misalnya yang banyak, kita seperti contoh yang ini kita lakukan dengan cara kita membuat sama dengan kita ketik sum, tekan tombol tab boleh, atau tekan buka kurung boleh juga. Saya lebih senang tekan tombol tab. Nah, kemudian kita blok aja dari atas ke bawah. Kemudian kita tutup kurungnya, enter. Nah, ini dari hasil penjumlahan data yang di atas ini, totalnya 199. Teman-teman bisa hitung sama pakai kalkulator kalau nggak percaya ya. Nah, jadi kayak itu benar ya, jawabannya 199. Nah, kemudian kita ingin mencari nilai tertinggi dari nilai hasil ini. Di sini pun kita bisa lihat nilai tertinggi itu angka 49 ya. Nah, untuk dengan menggunakan rumus dengan cara sama dengan maksimum artinya. Kemudian tekan tab atau buka kurung. Caranya sama seperti kita melakukan proses sum tadi, di blok sampai ke bawah, tutup kurung, enter. 49 ya, jauh. Bentar ya. Sekarang nilai terendah di sini kita bisa lihat nilai terendah itu angka 2 ya. Sama dengan min. Tutup kurung, enter. Oke. Nah, untuk rata-rata agak sedikit panjang rumusnya. Sama dengan average itu average. Oke, kita cukup blok sampai ke bawah, tutup kurung, enter. 13,26. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan proses perhitungan operator aritmatika ya. Di sini sudah kita melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Yang perlu teman-teman perhatikan yaitu simbol dari operator ini tersebut. Jadi untuk penambahan tombol plus ya, nggak beda dengan di pelajaran di sekolah kita. Yang beda di sini ya, perkalian ya, perkalian, pembagian dengan perpangkatan. Perkalian itu tombol bintang. Oke, di sini kita anggap belum selesai. Di sini kita ingin untuk judul kita ingin tulisannya tebal ya. Jadi bisa kita blok. Kita ingin tebal, kemudian kita bisa rata tengah. Oke. Kemudian ini untuk judul kita kasih warna kotaknya. Warna kotaknya itu dicat tumpah ini ya. Kita pengen kasih warna gelap. Nah, tulisannya nggak kelihatan, jadi kita juga mau kasih warna tulisannya ya, kita ingin kasih warna putih ya supaya kelihatan sesuai dengan backgroundnya. Klik font A ini, pilih warna putih. Oke, sampai di sini kita sudah lihat benar ya. Ini mungkin kita inginnya semuanya di tengah ya, ada tengah, dan ini juga di tengah. Yang di bawah juga di tengah. Setelah selesai begini, rupanya kita kelupaan nih judul. Sebagusnya kita membuat judul di sini, membuat judul yaitu kita ingin membuat judul operator aritmatika. Nah, tapi posisi ketikan saya sudah paling atas sehingga saya tidak bisa meletakkan judulnya lagi. Nah, caranya bagaimana? Jadi banyak cara ya. Nah, cara yang paling simpel yaitu dengan cara menambah baris di atas. Cara menambah baris, kita hanya cukup memblok angka ya. Angka 1 ini kita blok dengan cara mengklik. Kemudian di menu home ini kita klik pilih insert. Klik aja tombol insert. Kemudian kita bisa buat judulnya operator aritmatika. Oke. Kemudian sama seperti biasa, ini inginan judul kita tebelkan. Kemudian kita ingin operator aritmatika ini di tengah, posisinya di tengah. Jadi di sini juga beda dengan Microsoft Word. Jadi kalau untuk Microsoft Word kita cukup diklik ya, di blok, kemudian kita klik rata tengah ya. Nah, di sini pada Microsoft Excel tidak bisa kita lakukan seperti itu. Kita kembalikan lagi, Ctrl Z dulu. Untuk melakukan posisi tengah pada Microsoft Excel itu harus korelasi dengan tabel ya. Jadi kita blok dari sini sampai ke sini seluas tabel ya. Jadi tabelnya
dari kolom A ini sampai kolom I. Jadi kita blok, kemudian kita klik merge center, posisinya di tengah. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai dengan cara, jadi teman-teman di sini bisa melakukan proses perhitungan operator aritmatika ya. Di sini misalkan di sini untuk judulnya operator aritmatika ini kita tidak mau sebaris ya, kita pengennya 2 baris. Jadi kalau kita cukup mengecilkan kolom ya. Nah, di sini kan nggak muat operator aritmatika. Kemudian kita klik wrap text. Wrap text ini kalau kita klik, dia posisinya akan menyesuaikan bentuk luas kolomnya. Saya ulang lagi ya. Ini posisi operator aritmatika kan lebih panjang ya, lebih panjang dari kolom yang lain. Kita inginnya dia ukurannya sama ya, ukurannya sama. Jadi kita kecilkan. Nah, di sini tulisannya nggak kelihatan di kolomnya. Nah, caranya kita klik wrap text. Jadi wrap text ini berguna untuk menyesuaikan tulisan di dalam kolom. Kita coba aja, kita klik. Oke, jadi dia membuat 2 baris. Kalau kita besarkan, wrap text-nya jadi nggak berfungsi dia. Jadi kita kecilkan supaya wrap text berfungsi. Nah, kemudian ini posisinya di bawah, kita posisikan di tengah, yaitu middle align. Begitu juga dengan hasil middle align. Oke, mungkin untuk tutorial pertama sekian dulu ya dari saya. Ya, ini adalah pengenalan untuk Microsoft Excel. Jadi pengetikan Microsoft Excel dan operator aritmatika pada Microsoft Excel. Di sini juga kita menggunakan rumus sum, rumus max, min dengan average. Nah, di sini nantinya, kedepannya nanti saya ingin membuat video latihan selanjutnya. Jadi kita cukup menggunakan 1 lembar kerja ini aja. Tidak perlu membuat lembar baru lagi kayak gini ya, tidak perlu. Tapi di sini yang kita mainkan hanya sheet. Jadi di sini kita menggunakan sheet 1, kita bisa nanti pertemuan selanjutnya kita buka sheet 2 aja. Sheet 3, sheet 4 dan seterusnya. Jadi sheet 1 ini bisa kita namakan dengan operator aritmatika. Untuk mengasih identitas pada latihan kita pertama kali ini ya. Aritmatika. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat videonya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.